Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial ya. Namanya saya samarkan di sini kita panggil Mas Takursing ya. Ya, kita panggil Mas Takursing. Nah, beliau ini ya akan mengupas tuntas ya terkait pinjaman online yang akhir-akhir ini lagi marak ya. Jadi ada banyak korban yang maksud saya ada banyak korban ya dari aplikasi fintech yang akan kita bahas kali ini. Nah, seperti apa kejadiannya atau mungkin nanti kita bisa tanya-tanya langsung dengan Mas Takursing ya. Ya. Seperti apa awal mulanya Anda bisa menjadi korban pinjaman online ya. Nanti kita bahas secara tuntas. Nah, bagi kalian yang belum subscribe di YouTube channel Firman Ambarita, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian like videonya, silakan komentar jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kalian komentar ya. Dan jika informasi ini bermanfaat buat kalian dan buat semua orang, silakan bagikan. Dan tentu saja jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari YouTube channel saya ya. Oke. Mungkin langsung kita mulai saja Mas Takursing ya. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore ya. Kita ngobrolnya santai saja, Ya. nggak perlu kaku-kaku amat gitu ya. Oke, siap. Nah, memang akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar pinjaman online ya. Ada mungkin saya agak lupa lah ya apa namanya yang agak terkenal seperti itu. Kita nggak perlu sebutin merek karena nanti dikira endorse begitu ya. Nah, mungkin Mas Takursing bisa berbagi pengalaman awal mula gimana sih kok tiba-tiba Anda bisa masuk uang sebegitu banyak ya di rekening tabungan pribadi Mas Takursing begitu. Ya, jadi awalnya di tanggal 27 ya, nggak sengaja ada SMS masuk ke link SMS. Nah, awalnya sih iseng aja sih, terus pas klik link itu entah kenapa muncul kayak verifikasi. Verifikasi berupa masukkan identitas, nomor rekening, dan nggak sengaja tuh muncul verifikasi juga tuh kayak di wajah itu kan. Oke, saya potong sebentar Mas Takursing ya. Tapi pada saat Anda klik link yang masuk di handphone Anda, itu apakah pada saat Anda verifikasi dalam bentuk aplikasi khusus atau bagaimana? Kalau untuk saat itu masih aplikasi khusus yang suruh download ya, jadi pas di download nggak tahu itu aplikasi apa, hanya tulisnya untuk dapatkan kuota itu aja. Dapatkan kuota, akhirnya diklik link itu, lalu masuklah ke satu aplikasi, ke aplikasi tersebut. Nah, awalnya masuklah dana duit ya, senilai 800.000 rupiah. Nah, saya pikir itu tenor panjang 91 hari ya. Nah, setelah uangnya masuk, tiba-tiba berubah menjadi 7 hari. Oh gitu. 7 hari. Dan kemudian selang berapa detik uang terus masuk 800.000, 1.700 hingga sampai totalnya kurang lebih 8-9 juta. Wah, cukup banyak juga ya. Oke, jadi di sini Mas Takursing dia terima notifikasi via SMS ya. Lalu beliau klik link, biasanya itu langsung diarahkan ke source aplikasi yang digunakan untuk pencairan dananya gitu ya. Nah, tapi di sini Mas Takursing sudah sempat memverifikasi seperti wajah gitu ya? Wajah dan nomor rekening. Nah, saya pikir itu biasa aja, katanya tuh menjurumuskan istilahnya seperti menjebak ya. Oh iya betul. Dan kurun waktu 7 hari harus membalikan uang itu dengan bunga yang cukup tinggi, Mas. Berapa? Sekitar dana masuk ke saya 9 juta yang harus kembalikan sekitar 14 juta. Gila ya. Jadi 9 juta masuk ke rekening harus kembalikan 14 juta. 14 juta. Artinya lebih dari 50% ya dari dana yang ditransfer ke rekening tabungan Mas Takursing ini. Iya, betul. Oke. Memang banyak sekali kasus seperti ini, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya kasus yang seperti ini memang sudah banyak terjadi di beberapa aplikasi ya. Mungkin kita tidak akan bahas itu karena memang biarlah nanti pihak berwajib yang akan melakukan penelusuran apakah ini memang resmi atau tidak ya. Otomatis kalau misalkan tidak resmi ya, otomatis mereka akan bisa dipidanakan begitu karena ini menyangkut hukum negara ya, karena semua aktivitas
keuangan yang terkait seperti pinjaman ataupun koperasi itu harusnya terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, supaya nanti mereka bisa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti itu. Nah, Mas Teguh Sing, kan pada saat dicairkan ke rekening tabungan tuh 9 juta dikaitkan tenggat waktu 7 hari ya. Wah, artinya pada saat terima uang sebegitu banyak, terus Anda diminta untuk kembalikan dengan nominal 19 juta tadi ya? Kurang lebih 14 juta. 14 juta ya, oke, sorry 14 juta. Nah, pada saat Anda terima dana di rekening Anda, itu ada seperti apa kira-kira yang Anda dapatkan? Misalkan apakah ada konfirmasi atau gimana dari pihak penyedia dananya begitu? Sejauh ini nggak dikonfirmasi, jadi uang itu langsung masuk aja. Oh gitu ya. Tapi setelah masuk saya sempat coba konfirmasi ya, nyari nomor kontak yang untuk dihubungi, tapi nggak ada yang menjawab salah satu pun dari akun tersebut, tidak ada jawaban. Oh begitu. Ya, seperti menjebak gitu Mas. Tapi harusnya kalau untuk layanan keuangan harusnya ada nomor yang bisa kita hubungi ya. Seperti layanan keuangan ada seharusnya. Tapi menurut saya ada sesuatu yang janggal di sini ya. Harusnya pada saat kita mungkin ada pengajuan pinjaman ataupun seperti dana tunai, harusnya kan memang ada prosedur yang kita lalui ya. Misalkan aplikasi pengajuan dengan dokumen lengkap begitu ya, seperti KTP dan lain sebagainya. Setelah itu akan ada konfirmasi dari pihak terkaitnya, katakanlah di sini penyedia dananya ya, mereka akan verifikasi data benar atau tidak, kemudian mereka akan informasikan berapa sih dana yang akan dicairkan begitu ya. Nah, apakah ada proses seperti itu Mas Teguh? Sejauh ini nggak ada, karena kita langsung klik link satu, itu juga nggak jelas link apa, langsung menuju ke satu aplikasi, ya udah duit masuk gitu aja. Begitu. Yang soalnya kita dituduh untuk mengembalikan uang. Jika tidak diterima uang, kita dituduh seperti maling katanya. Oh gitu. Oke, ini menarik sekali teman-teman ya. Nah, pada saat Anda diminta untuk mengembalikan dana atau harus melunasi hutang sebesar 14 juta itu, apakah ada seperti intimidasi atau bagaimana? Ya, seperti ada intimidasi. Jadi sebelum 7 hari sempat udah down juga sih. Ya itu harus uang dikembalikan, karena itu uang masuk bukan dari satu aplikasi, bahkan dari berbagai macam satu aplikasi, tapi dia banyak bercabang. Oh, dari sumber rekening yang berbeda. Ya, dari sumber berbeda, tapi istilahnya sebelum jatuh 7 hari pun mereka sudah mengintimidasi harus kembalikan. Oh begitu ya, wah jahat sekali ya. Bahkan sempat ingin meneror, ingin sebar data katanya. Oh begitu. Oke, mungkin sejauh ini mungkin sudah ada dana yang Mas Teguh Sing transfer begitu atau pengembalian, atau gimana kira-kira sikap Anda terkait pinjaman online yang sangat meresahkan ini? Gimana? Rencana dana itu sebenarnya jadi BB atau barang bukti ya. Oh gitu. Karena uang itu kita sebenarnya sesuai dengan jumlah pokok ya. Jumlah pokok yang harus dikembalikan tidak tanpa bunga. Iya. Kalau dengan tanpa bunga itu namanya perampokan. Oh iya betul sekali ya. Karena kita terima uang tanpa ada konfirmasi ya. Artinya sama saja ini rentenir ya, rentenir zaman modern begitu. Mereka kasih dana ya secara cuma-cuma, tiba-tiba mereka minta imbalan atau selisih yang cukup besar begitu ya. Jadi 9 juta ke 14 juta cukup besar juga ya dalam waktu 7 hari. Oke. Nah, mungkin ada beberapa peneroran ya yang memang itu kan tergantung dari pihak penyedia dananya juga. Mungkin yang lebih ekstrim menurut Anda apa kira-kira teror yang mereka lakukan? Sebenarnya sudah disebar datanya sebelum jatuh tempo. Bahkan 3 hari sebelum tempo sudah sebar data, ya sudah. Mungkin mereka jalan seperti itu ya, karena mereka tanpa ada formalitas legal istilahnya, tanpa ada SOP, ya berarti mereka tidak semena-mena menyebarkan data orang lain, atau kontak saya pun semuanya di-hack. Oh, gitu. Media di-hack, foto di-hack, semuanya di-hack. Ya istilahnya sudah seperti perampokan. Oke, di sini yang saya sempat menarik juga ya. Jadi di handphone beliau ini tanpa disengaja dengan mengklik link yang ada di handphone itu langsung
terrecord, artinya dihack oleh pihak mereka begitu ya? Iya, seperti itu. Iya, seperti foto dan data-data pribadinya begitu juga. Iya, ya? betul. Oke, ini sangat berbahaya sekali karena saya pernah lihat ada dia ini salah satu hacker juga, tapi dia tidak melakukan tindak kejahatan seperti yang kita kira. Jadi dia bisa mengirimkan link, ya katakanlah sejenis penawaran atau undian begitu ya. Nah pada saat kita klik link itu, secara otomatis data handphone kita itu sudah di record oleh sistem mereka. Iya, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini pelajaran buat kita semua. Karena sekarang memang sudah zamannya canggih ya. Jadi kalau kalian memiliki handphone ataupun gadget yang Anda pegang saat ini, jika terima link yang kira-kira tidak terpercaya atau tidak kalian kenal, untuk tidak diklik ya, karena itu khawatirnya hacker ya, atau istilah sekarang itu phishing. Jadi pada saat kalian mengklik link tersebut, secara otomatis data Anda akan terlink atau tersedot ke sistem mereka begitu. Oke. Nah, sekarang mungkin tindakan yang Mas Thakur Singh lakukan ya untuk kejadian seperti ini, mungkin melapor ke pihak berwajib atau gimana kira-kira? Ya, sejauh ini sudah dilaporkan ya ke pihak kepolisian pertama, terus otoritas jasa keuangan OJK dan juga AFPI. Oh gitu. Yang memantau untuk fintech ilegal ya. Oke. Jadi kita sudah buat laporan sejak hari pertama. Ya saat ini sedang dalam proses aja sih. Dan juga untuk dananya juga sudah masih masuk dalam BP atau barang bukti. Iya. Itu aja. Oke. Mungkin tadi Mas Thakur Singh sebutkan AFPI apa API itu? AFPI. AFPI berarti Asosiasi Fintech apa itu? Indonesia. Oke. Jadi mereka memang bisa cek ya apakah pinjol atau pinjaman online ini terdaftar atau tidak di asosiasi atau di komunitasnya, kemudian terdaftar juga atau tidak di otoritas jasa keuangan begitu ya. Iya, betul. Oke, jadi ini interview singkat kita dengan Mas Thakur Singh ya. Jadi kita di sini menggali pengalaman beliau menjadi korban pinjaman online. Nanti akan saya buat deskripsinya di bawah video ini jika kalian masih penasaran. Nah, kira-kira menurut Mas Thakur Singh, kira-kira pelajaran yang seperti apa kira-kira bisa disampaikan ke pihak penonton ini? Ya, lebih berhati-hati sih terhadap ada pengiriman link terhadap terlebih nomor yang tidak dikenal ya. Oh iya. Karena semuanya dari berawal dari iseng, kita coba untuk pengen tahu, akhirnya terjebak. Oh gitu, iya. Hati-hati ke depannya. Itu aja. Oke, jadi kalian ya mungkin yang memiliki handphone, sekali lagi saya ingatkan untuk berhati-hati untuk tidak mengklik link yang masuk ke handphone Anda, karena itu salah satu cara atau pintu untuk para hacker menyedot atau mengambil data pribadi Anda ya, seperti tadi media, kontak, semuanya sudah ditarik datanya, sudah ditarik ya. Oke, Mas Thakur Singh, saya kira untuk interview kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi memang ini sangat menarik sekali untuk kita informasikan ke semua orang, karena memang banyak sekali orang yang menjadi korban ya pinjaman online, tapi mereka di sini tidak melihat aspek legalitas ya. Karena aspek legalitas itu hal yang utama yang harus kita perhatikan. Apakah badan usaha ini terdaftar atau tidak di otoritas jasa keuangan. Khawatirnya nanti kalau kalian tidak melihat dari aspek legalitas ini, dan kalian akan menjadi korban ya seperti Mas Thakur Singh ini, jadi akan menjadi bulan-bulanan dari pihak pinjaman online. Jadi khawatirnya nanti mereka akan bermain fisik ya, secara tidak langsung mereka akan melakukan tindak kekerasan yang memang di luar kewajaran seperti itu. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi untuk pesan-pesan di penonton YouTube channel Firman kali ini. Ya intinya lebih berhati-hati ya sih terhadap pinjaman, dan jangan kita masuk ke link terutama ke pinjaman online. Iya. Kalau sudah tidak dapat membayar itu debt collector-nya bahaya sekali. Gitu ya. Mungkin bisa Anda bayangin ya, kalau misalkan tiba-tiba kita punya hutang, udah susah membayar, terus menjadi korban teror lagi gitu ya. Wah, tidur bisa jadi tidak tenang. Nggak tenang juga ya. Mungkin bisa
alami di awal-awal ya pada saat itu ya. Sempat down juga sih mas. Sempat down juga. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Dan nantikan untuk sesi video kita selanjutnya akan kita bahas topik-topik menarik lainnya terkait info-info hangat yang teraktual. Oke, terima kasih Mas Tarbusing ya atas curhatannya terkait pinjaman online. Nanti silakan teman-teman baca di deskripsinya, kita membahas pinjaman online apa yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di kesempatan kali ini dan silakan nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa, selamat sore.